Oke, ini saya lagi coba phase 2 ya. Karena yang kemarin itu kan ada kode ya, kalau nggak salah dari Nostro tuh lumayan juga. Jadi let's see aja. Kode buy one get one ya. Kalau kamu lolos ya dapat account lagi. Ini phase 2 saya dan ini ada SMT ya. Tadi saya udah cek di TradingView ada SMT sama IS sisi bawah sini. Saya nggak terlalu bisa lagi pakai ini. Ya sisi sini pokoknya ada SMT. Jadi pakai CISD ya. Ini tadi SL-nya saya belum naikin dulu. Ya, I think wait. Karena ini bisa lolos 1 hari, nggak ada C-score. Jadi saya ini pakai edisinya langsung 2%. Ini daily loss-nya 5% ya kalau nggak salah. Jadi ya kalau kena 1% kekat ya udah gitu loh, nggak masalah. Let's see. Baik saya masih ke atas ya. Attack high itu adalah relatif equal high yang ada di sini. Mana tuh ya? Ya. Nah tuh, itu adalah Asia high dan kita tinggal menunggu. Itu belum ke inverse ya. Jadi saya akan tahu kalau harga akan naik kalau ke inverse. Kamu juga perhatikan level ini. Ini merupakan Judah swing. Nanti saya akan kasih ya kenapa saya SL-nya di situ dan kenapa saya belum roll over ya. Ini ada sus high di sini. Kalau yang ini keambil, kita akan shift EMA ke structure. Ini perlu ke inverse. Sampai ke inverse kamu nggak akan naik. SL kenapa di situ? Karena itu last order flow ya di level itu. Gitu. Jadi ya I believe harusnya ya level itu nggak diambil lagi. Gitu loh. Bahkan level-level ini seharusnya ini nggak perlu diambil nih. Nih kayak kalau ini tuh nggak perlu diambil. Kalau diambil pun kita masih punya breakaway gap ya di level ini. Tuh akun 10k ya. Karena murah sekali gila akunnya. Jadi kita coba aja siapa tahu oke. Nah, oke. Nah, tadi itu entry-nya di mana? Tadi itu entry-nya saya kalau nggak salah pakai itu ya, breakaway gap. Jadi masuk entry, masuk lagi kamu entry lagi seperti itu. Session liquidity itu adalah important liquidity ya. Jadi ini pasti bakal di-hit karena logikanya pas kemarin itu orang-orang nge-short pasti. Mereka pikir itu adalah rally based drop. Jadi mereka pikir ya udahlah ini adalah strong supply ya di level ini mereka bakal ngelakuin sell. Jadi orang yang inep pasti asalnya ada di situ. Terus mereka lihat oh itu ada rejection masuk ke supply. Mereka ngelakuin sell tapi enggak algoritma bakal hit ke situ. Dia bakal reverse balik ke liquidity. Saya akan pindahkan SL ke sini, ya itu kalau apa? Kalau terbentuk fair value gap. As long itu nggak ada, saya masih belum pindahin. Karena pertimbangannya apa? Masih bisa turun satu lagi ke sini. Nih, masih bisa begini. Nih, masih bisa. Baru sweep naik ke atas. Kenapa? Time. Kita mau menuju makro soalnya. Jadi tunggu ada fair value gap. Dan kita masih belum, itu udah ke inverse ya. Udah gue tinggal tunggu forming FVG-nya aja. Ya ini semoga lolos deh. Karena lumayan kalau lolos tuh dapat free account gitu loh. Lumayan kan, kamu bayar cuma sekitar rating 45 kemarin pas diskon 50%, dapat lagi buy one get one lumayan loh. Kalian itu jangan jangan menganggap 10k itu kecil, 10k itu sumpah itu bisa change everything. Saya kasih tahu aja ya. 10k itu benar-benar powerful banget. Nah, tuh kan displacement ke bawah. Tipikal makro banget. Ya. Jadi kamu jangan asal menganggap bahwa oh, ini ada sweep gitu ya, ini ada MSS enggak. Kalau kamu nonton dengan baik dan kamu telah ada dengan baik, SS itu butuh fair value gap. Jadi selama itu nggak ada fair value gap yang kebentuk, saya tahu itu pasti bakal bisa turun 1 kali lagi. I'm preparing that scenario untuk misalnya turun ke bawah 1 kali lagi. Jika nggak turun gimana? Ya udah buktiin dong ada fair value gap apa nggak. That's a narrative. If this then that, jika ini maka itu. Jika nggak ngelakuin ini, jika nggak ngelakuin sweep ke bawah, maka tunjukkanlah ngebentuk fair value gap. Seperti itu. Nah, dengan pemikiran itu, kamu bisa sedikit tidak panik ketika ada candle hitam ke bawah tiba-tiba seperti itu, gitu. Karena kan pasti kamu sendiri juga kaget ya, kalau lagi buy tiba-tiba ada candle hitam bek ke bawah. Contohnya kayak di gold gitu ya, lagi ATH-ATH-nya 4.200 sekian tiba-tiba libas ke bawah 50 poin atau 500 pips. Seperti itu. Let's see. Ya, ini indah bakal ke atas sih. Jadi kalau kena SL pun saya bakal
pikirin lagi untuk re-entry ya, karena itu ada fair value gap ya. Tuh, di level itu ada fair value gap kalau kamu lihat. Jadi, karena ini 1 derajat ya, harga nggak mungkin nge-inverse gap itu ya secara langsung hari ini ya. Jika terjadi ya udah saya salah bias berarti hari ini. Nah, many of you itu nggak menerima kalau salah bias, betul nggak? Kamu pikir bahwa oh saya hari ini bias ke atas berarti ya harus ke atas hari ini. Oh nggak juga, bisa aja hari ini itu day turunnya dan besok baru lari balik ke atas, itu juga bisa. Seperti itu ya. Let's see, coba kita lihat kiri-kirinya. Itu ada breakaway gap ya. It's nice kalau bisa lempar ke atas. Gitu loh. Ini saya udah prepare dengan sangat senang bahwa ini hari saya salah. Jadi ini kalau kena hit min 2R, saya bakal entry 1 kali lagi. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu punya akun yang dia bisa one day pass, ya, saya bakal beda risknya. Saya bakal lebih ganas, gitu loh. Kalau fair juga saya nggak masalah. Nah, ini kan pro kontra ya, kayak misalnya, oh nggak pakai risk management gitu-gitu. Kamu akan ngerti deh, itu sama kayak sistemnya orang US beli futures. Kamu kalau ngerti pakai pro futures, cara mainnya sama, gitu loh. Mereka bakal cari pro futures yang nggak ada yang nggak ada activation fee, yang bisa one day pass. Mereka beli tuh akun 50k cuma sekitar $50, mereka tembak full portion. Selalu begitu cara cara mainnya mereka. Kalau kalian belum tahu tuh. Nah, ini sama konsepnya, gitu loh. Yang penting apa? Taruh SL-nya harus logis, guys. Itu, gitu loh. Jadi kalau ini kena SL pun saya nggak ada masalah ya, gitu loh. Kayak misalnya tanya kenapa SL-nya nggak di sini, gitu loh. Ya tadi saya udah jelasin kan, di M5 itu jelas OF-nya. Oh, tuh, reject tiba-tiba. Nah, kalau kayak gini gimana kok same konsep, FVG itu nggak ke inverse, kita nggak akan naik. Yang artinya apa? Akan lead ke stop loss. Gitu. Nah, inilah tap reading. Membaca. Gitu loh. Kamu harus ngeset ya, bahwa oke, kalau ini aku kena stop loss, ya udah. Sedih pasti ada, nggak saya bohong. Cuma kayak ya udah legowo gitu loh. Makanya dari awal, you prepare berapa nih? Kalau memang udah siap sekali entry risk 2%, mau tempo cepat lolos, silakan gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah cara yang saya pakai newbie friendly? Oh tidak, 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 nggak newbie friendly. Saya nggak pernah ajarin newbie itu pakai risk 2% sekali entry, oh nggak pernah. Kamu mau tanya ke mereka, saya selalu ajarin 1 sampai 0,5 bagi 20 ru. Gitu. Ini kan daily dollarnya kan 5% kan. Jadi kalau saya hari ini minus 4%, saya nggak masalah. Why? Kenapa yakin bahwa besok bisa recover? Karena saya pernah selamatin akun ya dari minus 8 jadi lolos gitu loh. Nah, based on the experience berarti apa? Cara yang saya pakai itu masih relevan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kena SL kamu nggak perlu pusing. Gitu loh. Semakin kamu takut kehilangan, maka itu kan hilang beneran. Itu psikologi manusia tuh. Coba kamu pahami kata-kata itu. Semakin kamu kejar, semakin menjauh, semakin kamu takut, maka semakin itu akan terjadi. Gitu. Jadi jangan usah takut, di-enjoy aja. Kamu harus relax gitu loh. Adakah tadi saya pindah-pindah SL? Nggak ada. Adakah saya panik? Nggak ada. Percaya nggak? Pasti kamu begini emosinya. Pas, oh salah. Nih ya, pasti bagian ini ya. Nih, bagian ini nih. Nih, kayak ini kan. Wih, naik hijau. Oke, turun, sweep. Wih, hijau tiang. Terus langsung dilibas dar. Langsung kayak sedih. Guys, candle M1, hitam, menuju FVG H4. Logikanya itu apa? Itu juga swing. Tuh, saya ajarin tuh, gemnya tuh. Nggak akan kamu ketemu di orang lain yang jelasin logik seperti itu. FVG buy, tempat smart money untuk collect buy. Atau akumulasi. Isi posisi mereka. Retail kejar apa? Kejar candle. Ini, candle apa? Kalau di retail. 3 Black Crows. Sellnya kuat. Nih, sama 3 Black Crows.
atau 3 black crown lah, antara itu saya lupa. Artinya mereka apa? Kejar, seller kuat, downtrend. Itu kan, bener loh, itu respon dari supply dari M tadi, tuh supply yang di kiri sini. Tuh bener tuh, ini strong resistance. Enggak, itu akan digebuk. Oke, itu akan di revert balik sama algoritma. How do I know kita akan ke atas? FVG itu clean first. Nih, clean first gak? Yes. Dan time makro. Kalau kamu ingat di video tadi di awal-awal saya bilangnya apa? Ayo coba diingat. Karena ini ketika take out high ini, STH ini tidak membuat fair value gap. Itu kuncinya. Ya, pokoknya apapun yang saya jelaskan di sini ini adalah ilmu mentorship. Berbahagialah Anda yang mendengarkannya dan sampai habis. Ketika nggak ada fair value gap dan ini terjadi 4 minute atau 5 minute, berapapun menit itu sebelum makro, kamu harus prepare akan ada satu kali lagi buangan seperti ini. Ya, that's the logic. Gimana cara kamu memprepare ini adalah jura swing. Itu logikanya. Bukan kayak makro manipulasi. No, nggak ada begitu. Makro is makro, titik. Manipulasi itu terjadi ketika apa? Ketika you know it's gonna going higher based on high time frame basis, tapi di atas dia tarik dulu ke bawah to engage liquidity in the marketplace. So, market bisa offering fair value. Oke? Ketika FVG inverse, ya udah pasti akan naik. Nah, sekarang roll over aja SL-nya. Bahkan sebenarnya kalau saya juga roll over nggak masalah ya. Cover spread. Maksudnya apa kok? Bisa aja di MT ini keambil. Tapi di trading view nggak kena. Kok bisa? Karena saya nggak tahu ya Nostro ini pakai apa servernya. Kalau di trading view saya pakai yang CME. Jadi ya udah gitu loh. Ya udah, ini tinggal tunggu naik aja gitu loh. Ini kayaknya saya harus re-entry sekali lagi ya ini ya. Karena ini butuh sekitar 1% lagi. Ini kan 400 kan, 370. Nah, bentar, saya akan tunggu entry-nya di wait. I think kalau dikasih ke sini ya. Bentar nih, saya wait. Wait, itu kalau itu close saya langsung tembak 2 lagi nih, langsung. Cepet sekali. Kasih itu jangan kambil, kiri jangan kambil. Kamu lihat nih cara saya nge-tap rate. Kiri ini jangan kambil. Kiri itu nggak kambil, saya langsung makan. Oke, nah itu. Nah, itu. Makan aja udah. Nih, kita mau ini. Stay di sini. Kenapa itu nggak perlu keambil ya? Karena itu engineering liquidity. Bikin relatif equal high. Kalau itu keambil, sedikit problematik. Ya. Oke, kita coba cek. Jangan sampai salah hitung. Pokoknya jangan sampai salah hitung ya. Bentar, saya harus pastiin ini pas. Karena ini udah momen guys. Karena saya males gitu ya kalau harus nunggu besok lagi. Karena ini momennya, ini setup S plus saya ini nih, lagi muncul. Jadi kalau S plusnya lagi muncul, saya harus berani. 370, 430. I think masih kurang deh, mau ke 500. Oh, udah. Ini pas, mau ke 500. 200, 377, 78, 378, 440. Ini berapa? Oh, lolos. Karena kamu harus perhitungkan ada commissionnya ya. Jadi kalau kamu pas set di plus 500 tapi kena commission jadi misalnya 10, 498 itu kan sakit hati juga tuh. Nah, oke. Notice ya tadi gimana cara kita nge-tap rate ketika itu candle tiang hijau itu dan tidak mengambil STH ini, itu important sekali di dalam makro dan kita mau menuju silver bullet nih. You lihat itu pasti bakal langsung bakal ke atas. Ya. Nih, every time ini keambil, this fair value gap harus kuat nahan. Jadi nggak ada ceritanya turun ke bawah dalam gitu ya, ke gap ini. If that happen, ya saya harus tunggu 1 jam lagi buat nyampe. Karena itu bakal lama sekali ke delivernya. Oke. Ini equal hanya kan di situ ya. Di berapa I think? Di situ kan.
secara garis ya, tapi kenapa saya TP-nya nggak pas di situ? Baik lagi, karena bisa aja di di ini MT5 belum kena, tapi di server CMI udah kena. Dan Sprat juga, cover Sprat, itu tips juga tuh. Kalau kamu pernah nggak pasang TP pas di garis, tinggal setetes atau balik arah ke bawah, seperti itu. I know video ini mungkin bakal banyak hujatannya, cuman saya, aduh, bodo amat deh ya. Yang penting saya ajarin cara nge-tap rate-nya, gitu loh. Yang penting dari awal, saya udah tahu ini bakal kena stop loss, jadi santai aja, gitu loh. Nggak ada yang rugi juga kan, karena kan ini kan saya rekam sendiri, gitu loh. Oke, let's see. Udah ini udah pasti kena gitu loh. Kamu kayak, gimana kalau nggak kena? Pasti kena. Ini tinggal nunggu aja. Gimana cara kamu bisa gain confident? Latihan guys, latihan. Latihan, nggak ada cara lain. Latihan. Itu ibarat kayak besok ujian matematika, bab integral misalnya. Kamu udah latihan soal integral 1000 kali. Takut apa besok ngadepin ujian? Ibaratnya kan kayak semua contoh semua soal udah saya kerjain. Mau kasihnya soal tipe begini, tipe begini, tipe begini, saya tahu solusinya apa. Udah, ibarat kata tinggal tunggu guru kelar cek aja. Saya udah tahu berapa kasus saya. Gitu loh. Yang pasti lah KKM ya paling antara sekitar 90 kalau nggak 100 nilai saya. Tapi apakah itu bisa muncul dengan kamu sekali coba? Nggak akan. Gitu loh. Pasti kamu butuh waktu lama sekali. Ya, balik lagi, jam terbang orang beda-beda. Kenapa bisa beda-beda kok? Speed belajar orang beda-beda. To be honest, saya bangga ya karena ada murid yang kadang-kadang itu mind blowing ya, kayak cepat sekali pahamnya. Saya juga jujur agak kaget kayak, wow, kayak kamu pahamnya cepat sekali. Saya nggak expect secepat ini progres belajar kamu. Bagus gitu loh. Dan ini targetnya 500 ya. Dia pasti bakal ke close sendiri kok. Kalau misalnya TP saya belum kena tapi tiba-tiba order saya hilang semua, itu artinya dia udah otomatis. Nah, ini yang saya suka dari Nostro. Ya, automatic system. Tuh, welcome. Rally base drop. Hehe. Bentar, itu benar nggak saya punya hitungan? 211, 373, 400. Salah ya? Enggak, bener kok, 430. Ya benar, benar. Iya, itu saya tinggal jepret kan. Itu kan tinggal 4 pips, 4 kali 6, 30. Iya benar kok harusnya. Let's see. Dar. Yeay. Udah, I'm past this. Semoga bermanfaat.